Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Cindy Aprilia, Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka kerja Zedgeman atau Zedgeman Framework. Zedgeman Framework adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur dengan baik untuk ketersediaan dokumentasi data, sistem dan teknologi yang mendukung proses bisnis dengan pengembangan IT. Zedgeman Framework pertama dipublikasi pada tahun 1987 oleh John Zedgeman. Awalnya berupa struktur matriks 6x3, namun dikembangkan oleh Showa dan Zedgeman menjadi matriks 6x6 pada tahun 1992. Kerangka kerja diperkenalkan memungkinkan untuk membuat struktur, klasifikasi, dan dokumentasi berkaitan dengan manajemen dan pembangunan sistem dalam enterprise. Sebagai kunci untuk memahami arsitektur enterprise dan kedinamisan organisasi. Zedgeman Framework digunakan pengembangan atau mendokumentasikan EA secara praktis. Terdapat dua sumbu utama yaitu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal menyediakan berbagai cara pandang atau perspektif dari keseluruhan arsitektur. Sumbu horizontal merupakan abstraksi klasifikasi berbagai artefak dari arsitektur. Dengan Zedgeman Framework, perencanaan sistem informasi dapat difokuskan pada artefak yang berguna dan menghindari artefak yang bersifat noise, di mana artefak yang berguna disebut artifact of value. Zedgeman Framework. Dengan menggunakan Zedgeman Framework, perusahaan dimodelkan dengan menjawab 6 pertanyaan yaitu what, how, where, who, when, dan why. Keenam pertanyaan ini dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, seperti perspektif eksekutif, perspektif business management, perspektif arsitek, perspektif engineer, perspektif technician, dan perspektif perusahaan. Zedgeman Framework Column. Kolom-kolom pada Zedgeman Framework mempresentasikan interrogatives atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dikaitkan dengan sebuah enterprise. Keenam kolom tersebut adalah what, apakah yang menjadi the business data, bisnis informasi atau objek. How, bagaimana bisnis berjalan. Misalkan bagaimana proses dari sebuah bisnis. Where, di manakah bisnis beroperasi. Wo, siapakah orang-orang yang menjalankan bisnis? Apakah unit-unit bisnisnya dan bagaimanakah hierarkinya? When, kapan proses bisnis dilakukan? Why, mengapa proses-proses, orang-orang, atau lokasi-lokasi dipandang penting terhadap bisnis? Zedgeman Framework Rules. Setiap baris mempresentasikan view organisasi dari perspektif untuk berbagai audiens yang berbeda-beda. Baris-baris tersebut dialokasikan pada audiens sebagai berikut. 1. Eksekutif perspektif. Memahami bisnis scope dan dapat menyediakan view kontekstual dari enterprise. Yang kedua, Business Management Perspektif, memahami bisnis model dan dapat menyediakan view konseptual dari enterprise. Yang ketiga, Arsitek Perspektif, mendevelop model sistem yang dapat membangun logical view dari enterprise. Yang keempat, Engineer Perspektif, menghasilkan model teknologi yang dapat menyediakan physical view dari enterprise. Yang kelima, Technician Perspektif, memahami representasi detail dari spesifik item bisnis, meskipun hal tersebut merupakan out-of-context view dari enterprise. Yang keenam, Enterprise Perspective, menyediakan view
functioning enterprise dari perspektif user. Contohnya, employee, partner, atau customer. Kelebihan Judgment Framework. 1. Judgment Framework merupakan standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Yang kedua, struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Yang ketiga, Judgment Framework menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Yang keempat, Judgment Framework dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Kekurangan Judgment Framework. Yang pertama, tidak ada proses untuk tahap implementasi. Kedua, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Yang keempat, perluasan coverage sel-sel tidak jelas. Cukup sekian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.